Apakah setiap manusia masih bisa memilih jalan dalam hidupnya untuk masuk ke dalam surga atau ke neraka? Karena banyak sekali perintah atau larangan dalam agama. Ataukah setiap manusia takdirnya sudah mutlak dan ditentukan untuk masuk surga atau neraka sebelum mereka lahir? Tentu saja dia punya pilihan. Masuk surga dan neraka adalah pilihan dia. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan hukum, ini perintah yang patuh akan dapat pahala dan masuk surga. Ini larangan yang melanggar akan masuk ke neraka. Jadi memang pilihan dia. Tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penghuni neraka nanti masuk ke dalam neraka dalam kondisi mengakui keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang antum hadir di majelis ini. Siapa yang suruh antum? Bisa antum keluar, bisa ke diskotik, bisa berbuat dosa-dosa, bisa. Bisa juga antum memilih untuk taat kan gitu. Pilihan ini memilih ke majelis ilmu berarti pilihan untuk masuk ke dalam surga. Hadirnya orang ke diskotik pilihan dia sendiri, berzina misalnya, maka berarti dia menuju ke neraka, kan gitu. Jadi pilihan dia sendiri, nggak ada campur, nggak ada sama sekali di situ Allah menyuruh menakdirkan dini pasti di neraka ini masuk surga, enggak. Tapi di Lauhil Mahfud Allah Subhanahu wa taala sudah catat siapa penghuni surga sama penghuni neraka. Dengan keluasan ilmunya Allah, kalau orang ini pada saat dia hidup dia akan membuat perbuatan neraka, kalau orang ini akan buat perbuatan surga, maka Allah catatkan sebagai takdirnya. Tapi di sini berhubungan dengan ikhtiar si hamba tadi. Mengapa terkadang saya suka berpikiran buruk hal-hal yang aneh? Bagaimana solusi menghilangkan agar hati ini senantiasa bahagia? Pertama sekali ilmu, majelis ilmu. Ilmu itu akan mengubah segala-galanya. Jangan pernah tinggalkan ilmu sehari. Kalau tidak bisa hadir majelis ilmu, dengarkan. Pakai Walkman, pakai apa? Headset, dengarin di YouTube, dengarin di macam-macam. Ya, banyak ceramah sekarang bisa didengarkan, asal ceramahnya benar. Itu yang pertama. Yang kedua, bermohon kepada Allah SWT, berdoa. Kira-kira apa penyebabnya Allah? Dan sambil kita muhasabah, nanti Allah akan berikan petunjuk tuh, kan gitu. Oh ternyata saya berpikiran begini ini mungkin karena saya pernah belajar tenaga dalam misalnya, atau pernah ke orang-orang yang tidak pintar, ya, atau pernah apalah yang melakukan kesalahan-kesalahan, maka beristighfar kepada Allah SWT. Kalau pernah dikasih buhul-buhul, ya, pernah dikasih kertas ke apalah, itu semua buang, bakar semuanya. Karena biasanya sumber-sumber sumpeknya dari situ. Atau ada kantong-kantong kemaksiatan masih terbuka, masih sering tonton, baca, ya, bertemu, interaksi dengan hal-hal yang haram. Ini penyebab sumpek semuanya, penyebab sumpek semuanya harus dihilangkan, ya, diangkat, gitu kan. Kemudian bergaullah sama teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Kalau akhwat tentu yang solehah. Memelihara jenggot adalah sunnah Rasul. Lalu bagaimana ada orang yang mengatakan memelihara jenggot itu membuat wajah tidak bersih, bahkan bilang bukankah kebersihan sebagian daripada iman? Itu yang menilai tidak bersih siapa? Saya berada jenggot begini tiap hari saya sampoin 2 kali. Saya sampoin 2 kali, saya sisirin, alhamdulillah. Dan istri saya bahagia dengan saya pakai jenggot. Itu yang bilang tidak bersih itu ngawur dia, persepsi dia saja. Bagaimana caranya dia bisa memvonis seperti itu? Nabi SAW manusia terbaik, manusia berjenggot sampai ke dada beliau SAW. Itu cuma persepsi. Jadi kalau selama ini antum tanamkan di benak antum, oh jenggot itu kotor, itu persepsi kan gitu. Sebagaimana orang kalau menganggap kayak perempuan pergi ke acara perkawinan kekurangan kain, tebelah pahanya, tebelah dadahnya, segala macam, kekurangan kain gitu. Dia percaya diri aja, karena dia persepsi ini bagus, ini keren, maka dia lakukan seperti itulah. Sekarang orang-orang beriman harus tampil, ya, harus tampil menunjukkan mana sunnah Nabi SAW, dan dia harus bangga dengan itu, mengubah persepsi yang negatif itu. Tidak ada hubungannya sama sekali jenggot dengan kekotoran, kecuali orang dasarnya tidak bisa merawat. Dan memang sunnah Nabi SAW merawat. Nabi SAW meletakkan wangi-wangian dari rambut beliau sampai ke jenggot beliau SAW. Bahkan para sahabat mengatakan kami kalau mendekat dengan Nabi SAW kami temukan bau beliau tertinggal, dan kalau kami salaman kami akan temukan baunya sampai 2-3 hari, bau wangi Nabi SAW. Jadi itu adalah simbol kebaikan. Mohon pendapat Ustaz, saya dan istri sama-sama kerja sebagai PNS. Istri saya PNS perawat di sebuah RSUP di Jakarta. Kerjanya kena shift. Kami punya anak 2 tahun. Saat ini kita tidak punya asisten rumah tangga. Jadi saat kami bekerja, anak kami bersama dengan orang tua saya yang datang dari kampung. Ibu saya meninggalkan suaminya sementara untuk merawat anak saya. Istri saya ingin keluar dari pekerjaannya dengan alasan ingin fokus mendidik anak dan mengurus rumah tangga kami supaya tidak merepotkan orang tua. Tapi saya masih bingung karena saat ini kami masih ngontrak, belum punya rumah. Jujur saya takut perekonomian kami berkurang dan tidak cukup untuk kedepannya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Saya bingung. Sebenarnya saya juga tidak ingin merepotkan orang tua saya, juga ingin akan ceramah. Tenang.
Saya aja sabar baca, masa antum tidak sabar dengar? Saya bingung sebenarnya, saya juga tidak ingin merepotkan orang tua saya, juga ingin akan ceramah Ustaz. Jika wanita itu adalah tulang rusuk dan seharusnya disimpan. Bila istri saya keluar PNS, apakah dia berdosa karena melanggar sumpah PNS? Demi Allah kami akan melakukan tugas negara sebaik mungkin dan tidak mementingkan kepentingan golongan pribadi. Terima kasih. Jadi ada solusi. Kalau antum tetap mau kerja dengan istri, anak antum bawa titip di kampung, gitu. Kasih kepada ibu antum, suruh bawa, biarin diurus di sana. Udah. Itu solusi yang terdekat. Kalau tetap mau kerja, itu solusi yang boleh. Kalau mau solusi yang lebih ideal, istri antum berhenti kerja. Udah. Istri antum berhenti kerja. Dan ibu antum suruh kembali, minta kembali beliau untuk ngurus suaminya. Enggak boleh membekalikan tugas suami gara-gara urus anak antum. Dari sisi mana syar'inya? Enggak ada. Malah antum mengajak ibu antum durhaka dengan suaminya, dengan tidak boleh. Hanya karena ego kita, masalah istri harus kerja. Baik, kalau dia keluar Ustaz, pendapatan kami pas-pasan. Teman-teman sekalian, cinta yang sebenarnya adalah satu bungkus makan berdua, kan gitu. Baik, pas-pasan gajinya cuma 1 juta, baik, bisa beli nasi uduk kalau pagi berdua suap-suapan, bagus itu. Daripada kita paksain, kan gitu. Akhirnya istri terbengkalai dari kewajiban sebenarnya, apalagi istri antum mau berhenti. Itu sangat bagus itu. Kan gitu. Ada banyak ikhwah, istrinya nggak mau berhenti karena gaji lebih tinggi malah dari suaminya. Ini malah cobaan yang lain lagi, gitu kan? Antum tinggal dia mau berhenti, alhamdulillah bersyukur sama Allah, tinggal berhentiin, antum tinggal bekerja lebih giat lagi. Apa yang cukup teman-teman sekalian? Kapasitas perut kita 1 piring nasi. Nggak lebih dari 2 piring maksimal, gitu kan? Kalau 3 piring itu sudah tamak luar biasa. 2 piring nasi cukup, kan itu. Kalau memang kita sangat lapar, gitu kan. Kadang-kadang ada orang subhanallah. Kalau saya pribadi nggak tahu ya. Kalau saya sudah sarapan, kadang-kadang saya sampai malam nggak makan lagi teman-teman. Sudah cukup, karena saya menjalankan hadis Nabi, walaupun ini secara makna saya jalankan ya. Adalah orang kalau makan, kami kaum kalau kami lapar baru kami makan, gitu kan. Saya menjalankan secara makna hadis ini. Saya melihat memang, saya bilang sama istri saya, kalau makan, kalau saya lapar saya akan minta, kalau enggak saya enggak makan. Dan saya temukan teman-teman, dulu saya pernah punya penyakit mah, hilang gara-gara ini. Artinya memang kapan kita butuh, seperti mobil sudah penuh tangkinya, antum isi lagi, ya akan keluar gitu kan. Makanya saya rasakan banyak sekali manfaatnya. Nah itu. Jadi Allah alam, saran saya dan saya mengajak secara pribadi untuk antum berhentikan istri dari kerja, dukung dia untuk itu, besarkan jiwanya, anak-anak ini biar diberikan haknya sebentar dunia, mati masuk surga teman-teman sekalian. Ini hal yang positif. Setelah kita masuk surga, dapatkah kita melihat orang yang menghina Islam sewaktu di dunia? Semua penghuni surga bisa melihat orang-orang yang masuk neraka. Bisa. Bahkan penghuni surga bisa mengunjungi dan mereka tidak kena apinya. Gitu kan? Memang begitu. Makanya dalam ayat Al-Quran pernah dijelaskan, itu salah satunya. Banyak sekali riwayat masalah itu ya. Dan kita sudah bahas di bahasan kita masalah neraka yang lalu. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan. Jadi ada penghuni surga yang datang ke neraka. Di antaranya adalah orang-orang yang mencari teman-temannya. Penghuni surga mencari temannya. Ya Allah, teman saya fulan tidak ada. Muslim dia, tapi mungkin dia tidak ada di sini. Maka Allah mengatakan, lihatlah dia di neraka. Lalu dia masuk ke neraka dan dia tidak merasakan panasnya sedikit pun sampai dia temukan temannya. Setelah dia temukan, maka Allah mengatakan kepada dia, selamatkanlah temanmu karena perbuatanmu. Jadi dia bisa mengeluarkan temannya. Jadi penghuni surga bisa melihat penghuni neraka. Ayat yang lain menjelaskan nanti akan berkumpul beberapa teman-teman. Kata Nabi SAW, beberapa teman-teman akan berkumpul, mereka bersahabat di dunia akan kumpul di surga, gitu kan? Lalu mereka saling ngobrol, lalu mengingat satu teman mereka, mana si fulan, nggak ada nih. Lalu mereka pun akhirnya mencari di surga, minta kepada Allah, mengunjungi semua surga, nggak ada. Maka kata ayat Al-Quran, fattala'a fara'au fi sawa'il jahim. Maka mereka pun mengeliling di neraka dan mencari tahu, ternyata orang itu masuk di neraka, ada di neraka temannya itu. Gitu kan? Maka sahabat-sahabatnya mengatakan, in kitta la turdin, hampir saja kau celakakan saya, gitu kan? Kalau saya dulu ikutin kamu, maka saya akan masuk bersama kau di neraka, gitu kan? Ternyata temannya mengatakan, ainnaka minal musaddiqin, apakah kau dulu percaya? Ya, jadi temannya dunia bilang, untuk apa kau sholat? Apa itu surga, neraka? Itu cuma dongeng dan seterusnya. Akhirnya temannya masuk neraka. Jadi saksi bahasan penghuni surga melihat penghuni neraka dan bisa melihat itu. Kita bisa melihat histori hidup kita teman-teman sekalian. Nanti kita akan lihat histori hidup kita dari awal nih bayi kita jatuh dari rahim ibu sampai perbuatan-perbuatan semuanya sampai akhir. Kisahnya lengkap, kita akan lihat diri kita sendiri. Semua kita akan tahu, gitu kan?
Anak kami yang bayi diambil Allah Azza wa Jal. Apa benar anak yang masih bayi itu dapat memberi syafaat untuk kedua orang tuanya? Sudah saya sampaikan tadi ya. Tentu saja iya. Hadis tadi saya katakan akan terdengar gemuruh di depan surga. Sudah saya jelaskan. Ada hadis yang lain. Nabi SAW pernah keluar dari masjid kemudian meramas baju sahabat dengan keras sekali. Sampai sahabat ini kaget. Lalu kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, seseorang di antara kalian kalau anaknya meninggal sebelum balik akan memegang tubuh orang tuanya sebagaimana saya pegang bajumu sekarang sampai Allah memasukkan mereka semua ke dalam surga. Jadi itu berita gembira. Dan teman-teman sekalian, anak, pasangan, orang tua ini bukan milik kita ini. Kenapa antum merasa ini milik saya? Karena bukan milik kita. Kebetulan statusnya kita orang tuanya. Kita suami, kita istri, kita orang tua. Itu cuma status duniawi teman-teman sekalian. Tidak ada yang kita milikin. Antum lahir dengan badan tidak pakai kain dibungkus dengan selimut oleh suster. Antum meninggal juga dengan kain kafan. Apa yang antum harus sedihin gitu. Ada hukum syari menjelaskan anak kita meninggal ya sudah. Takdir ajalnya. Biar antum mau nangis darah, antum mau teriak-teriak tetap sudah mati. Kan gitu. Hukum Islam sudah menjelaskan. Dan kebahagiaan orang muslim karena sudah tahu. Kita di dunia ini, mati itu sebuah pintu teman-teman. Harus kita masuk untuk menuju kepada kehidupan abadi. Antum apa? Antum takut mati? Jelas kita akan laluin kok untuk mendapatkan apa yang sudah kita kerjakan. Orang mukmin tahu itu, maka dia bahagia dengan kematian. Tidak ada sesuatu yang beban buat dia. Termasuk kalau ada orang yang mendahului dia, hanya mendahului saja. Kita akan ketemu selama tiketnya sama, iman dan amal saleh. Kan itu. Itu intinya. 70% ekonomi negara Indonesia dikuasai perbankan karena seluruh karyawan yang kerja di bank adalah orang kafir. Bagaimana kita umat Islam yang 85% penduduk Islam akan mudah dikuasai orang kafir? Apa solusinya dan ikhtiar muslim di Indonesia Ustaz? Karena bank syariah sama saja juga riba. Ya, solusi yang mereka lakukan adalah perbankan syariah. Kalau masih ada substansial masalah yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin dari perbankan syariah, jangan antum memvonis semua bank syariah salah. Jangan begitu, karena itu solusi kan gitu. Dan di bank-bank syariah sudah ada dewan syariahnya, ada majelis ulama mengeluarkan fatwa. Berpeganglah antum dengan konsep kata ulama begini, ij'al bainaka wa bainan nari alima. Jadikan di antara dirimu dengan neraka seorang alim. Maksudnya apa? Kalau ada fatwa nggak apa-apa, gitu kan? Udah selesai, ada fatwanya sudah. Jangan antum berkedok mengatakan ya bank syariah juga sama aja. Kalau gitu saya nggak apa-apa di bank konvensional. Ya jangan. Ini hanya membenarkan perilaku antum saja gitu. Lebih baik pindah kepada hal yang lebih ringan mudaratnya. Minimal ada majelis ulamanya, ada majelis syurahnya, ada fatwanya, gitu kan? Itu minimal. Allahu alam. Dan kalau antum temukan memang ada sesuatu yang salah di situ, maka antum berikan masukan. Kalau misalnya pun misal saya KPR tapi kayaknya ada dendanya juga Ustaz, kayaknya riba juga tuh. Baik, antum jangan masuk di KPR-nya, minimal masuk di tabungan saja, gitu kan. Antum pakai fasilitas yang syariahnya. Jangan gara-gara itu terus kemudian antum tinggalkan yang syariah, antum pergi ke bank konvensional. Ini sudah jelas fatwa ulama tidak boleh, kan masalah ribawi ya. Jadi harusnya kita memahami masalah-masalah seperti ini. Solusi terbaik untuk umat Islam harus kembali kepada agamanya. Ya. Banyak hal-hal kalau kita mengorek masalah kesalahan di negara kita cukup banyak, gitu kan. Tapi perlahan, insya Allah mudah-mudahan dengan dimulai dari majelis ilmu dihidupkannya para ulama dan ulama menjadi panutan, maka insya Allah akan jadi baik negara ini. Saya ingin bertanya bagaimana saya harus bersikap dalam urusan harta istri atau warisan. Apakah saya harus turut campur karena seperti buah si malakama. Jazakallah khair. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah. Jazakallah khair doanya. Kalau saran saya jangan terlibat kecuali antum diminta saran. Begini teman-teman sekalian, sibukkan diri pada hal yang ada manfaatnya buat kita. Tidak ada manfaatnya jangan campurin, gitu kan? Jangan campurin. Yang kelihatan depan mata kemungkaran yang antum pungkiri, gitu. Yang orang tidak lakukan antum ingatkan. Kalau yang tidak jangan dicampurin, lebih baik, gitu kan? Teman-teman sekalian begini, sederhanakan hidup. Kerjakan yang diperintahkan, tinggal yang dilarang sampai antum mati. Mati masuk surga. Itu aja, gitu kan? Kita mau makan, makan yang halal. Kita mau kerja, kerja yang halal. Walaupun sedikit, gitu kan? Berteman dengan orang-orang yang baik. Azan kita sholat, sampai mati, sabar sampai mati saja. Udah masuk surga tuh. Nggak usah tambah-tambah program macam-macam mencari tahu kesalahan orang, ungkit-ungkit ini, urus itu, fitnah ini. Apa manfaatnya ini?
Habisin umur nggak ada manfaatnya. Bahkan lebih parah lagi, antum sudah amalnya sedikit, diambil lagi oleh orang yang antum fitnah pada hari kiamat. Ini orang yang super rugi, gitu kan? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Ustaz, wanita boleh memasuki ke 8 pintu surga dari mana saja yang dia inginkan, dengan syarat sholat, puasa, taat sama suami dan menjaga kehormatannya. Bagaimana dengan kaum pria? Apakah dalam hadis ada syarat spesifik seperti yang disebutkan pada wanita agar bisa memasuki ke 8 pintu surga dari mana saja yang dia inginkan? Tadi misalnya ada hadis Bukhari yang masalah wudu, ya, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dia akan masuk surga dari 8 pintu yang dia inginkan, kan ada, gitu kan? Jadi ada saja, insya Allah ada, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasaban was'alullah min fadli. Al-ayat. Janganlah kalian saling cemburu laki-laki dan perempuan terhadap apa yang Allah karuniakan satu sama yang lain. Laki-laki punya bagian dari apa yang telah Allah wajibkan, perempuan punya bagian dari apa yang telah dia wajibkan. Jangan antum cemburu karena perempuan haid tiap bulan. Oh berarti dia libur sholat nih, enak benar 6 hari libur sholat, gitu kan? Terus bisa masuk surga. Saya 365 hari nggak pernah libur, nggak ada urusannya itu. Itu bukan, itu Allah pencipta maunya begitu, kan gitu. Sebagaimana juga kalau akhwat mengatakan, kok laki-laki di surga dapat 2 bidadari? Nah, apa yang antum mau jawab misalnya? Kan gitu. Memang sudah Allah bagi seperti itu, kan gitu. Makanya lebih baik nggak usah banyak tanya. Saya kemarin melihat di YouTube ada ceramah seorang ustadz. Maaf teman-teman, jangan sebutin nama. Saya minta jangan sebutin nama ya. Tentang bocoran BIN yang menyangkut tentang Islam dan keamanan Indonesia. Apakah Ustadz sudah melihat? Kalau sudah, bagaimana tanggapan Ustadz? Kalau menurut Ustadz ini penting untuk diketahui oleh kaum muslimin. Saya tidak tahu, terus terang. Saya belum tahu dan saya belum lihat. Kalaupun itu benar, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga umat Islam dijaga. Dan teman-teman sekalian, kita nggak usah terlalu takut ya. Nggak terlalu takut. Apa yang mau ditakutin gitu? Nggak ada sesuatu yang ditakutin. Orang Muslim pun kayak misalnya kasus di Syria yang sedang dibantai segala. Mereka juga akan mati pada saat tiba ajalnya dan hanya sebatas dunia, hanya sebatas dunia. Setelah itu di akhirat mereka akan dapat janjinya Allah. Tujuan kita mempelajari surga dan neraka untuk itu teman-teman, supaya antum tidak terlalu terhambat dengan kendala-kendala dunia. Apa sih masalahnya? Umat Islam mau dibantai? Coba aja gitu kan. Mustahil. Allah menjanjikan agama ini akan menang, gitu kan? Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Kita berikhtiar, kita berusaha, yang salah kita luruskan semampu kita, majelis ilmu dihidupkan, sampaikan apa adanya, Allah yang akan menghidupkan agama ini. Agama ini teman-teman biar orang semua meninggalkan tetap akan jaya, gitu kan. Seperti itulah. Jadi Allah alam. Saya berdoa kepada Allah agar Allah memuliakan kaum muslimin terutama di Indonesia ya. Saya selalu berdoa dalam sujud, ya Allah masukkan saya ke surga tanpa azab dan tanpa hisab. Bagaimana Ustaz? Apa harus tetap diamalkan? Tentu saja. Bagus sekali. Enggak ada masalah insya Allah. Boleh meminta itu. Dan dalam hadis kata Nabi SAW, kalau seseorang hamba meminta kepada Allah agar dimasukkan surga 1 hari 7 kali, dan minta agar dijauhkan dari neraka 1 hari 7 kali, riwayat lain mengatakan 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan dia ke dalam saya, dan neraka mengatakan jauhkan dia dari saya. Berarti kita boleh meminta kepada Allah SWT, dan sujud salah satu tempat untuk berdoa. Sufyan ats-Tsauri salah satu ulama yang terkenal dari kalangan tabi'in dan murid para sahabat yang mulia, muridnya Abu Musa al-Asy'ari, muridnya Abdullah bin Umar, muridnya Abdullah bin Abbas, yang sangat terkenal dengan julukan Sajjad. Dahinya sangat hitam karena sujud, kalau sujud lama sekali nggak ngangkat kepalanya gitu kan, sampai hajatnya selesai. Dan ulama mengambil dari perilaku Sufyan ats-Tsauri dan beberapa ulama-ulama yang lain dari sahabat dan tabi'in yang mereka memang selalu menggunakan sujudnya dalam doa dalam sujudnya. Maka itu dibolehkan. Positif saja. Sabda Nabi SAW yang menguatkan hadis Bukhari yang menguatkan itu. Kata Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Amalan doa apa yang Ustadz lakukan agar masuk surga? Tentu saja meminta, sebagaimana saya katakan tadi ya. Saya rutinkan, coba berusaha, mudah-mudahan Allah kabulkan. Minta menjalankan sunnah Nabi SAW. Setiap hari minimal 7 kali meminta agar dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga.
Ada bunyi hadis, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda pahala yang sempurna, sempurna, sempurna. Pertanyaan, apakah duduk berzikir tersebut tanpa harus bergeser sama sekali dari tempat sholatnya, atau boleh bergeser? Karena dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya sahabat Jabir bin Samurah berkata, Nabi SAW biasanya tidak beranjak dari tempat duduknya setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Apakah apabila matahari terbit beliau berdiri meninggalkan tempat sholatnya? Ini ulama menjelaskan selama dia tidak keluar dari musallahnya, Jadi kalau misalnya dia duduk, dia kalau bisa duduk situ dia bisa tidak pindah, alhamdulillah. Tapi kalau dia harus pindah, karena ada majelis ilmu misalnya, akhirnya bergeser, ya, atau harus ambil Quran di belakang kemudian dia duduk, ya. Selama dia masih di tempat dia sholat, insya Allah masih dapat. Ya, tapi lebih afdal dia tidak bergeser, lebih afdal. Tapi boleh saja, tidak ada masalah. Sama halnya kalau antum harus batal wudhu ke kamar mandi dulu, kemudian kembali lagi. Ya, sholat tahiyat masjid di pojok tempat itu lalu duduk di sana, pindah posisi, tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Saya bekerja sebagai juru bayar bendahara gaji di salah satu instansi pemerintah. Tugas saya salah satunya mengurusi utang pegawai pada bank konvensional. Bila ada yang mau pinjam uang atau dari bank riba, saya mengurusinya setiap bulan. Saya menerima komisi dari bank konvensional tersebut. Sejak saya rutin mendengarkan ceramah dan kajian Ustadz baik di YouTube maupun langsung, saya mulai menyadari betapa dosanya saya selama ini. Mohon sarannya Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Seperti saya bilang teman-teman sekalian, kalau antum sedang bertanya kepada seorang ustadz, dai tentang masalah hukum syar'i, antum lagi berbuat dosa, seperti antum lagi nginjak becek, lagi banyak lumpur, antum di situ. Terus antum bilang, Ustadz, tolong saya, bagaimana? Ya, bersihkan nih, saya mau selamat dari kotoran ini. Ustadznya pegang keran air, selang air, gitu kan? Cara yang sering orang minta saran, minta nasihat adalah dia minta disiramin air sementara dia dibecek. Ada manfaatnya nggak kira-kira? Tambah becek. Karena dia bisa membolak-balikan dalil. Ustadz ini bilang bisa, Ustadz itu bilang, wah ya cari dulu lah. Dicari jalan supaya membolehkan. Cara yang benar bagaimana? Supaya bisa bersih, keluar dulu. Keluar dari becek itu, lalu saya siram. Nah itu bersih. Memang ada proses ya, basah dulu, dikeringin, habis itu antum bisa lari, kan gitu. Jadi saran saya semua teman-teman yang terlibat dengan masalah dosa ini harus yakin dengan Allah Azza wa Jalla, keluar dulu dari situ, keluar, berhenti dari riba, berhenti dari zina, berhenti dari dusta, berhenti dari dosa-dosa ini, kemudian baru dia sucikan dirinya, dia bersihkan. Dipandulah oleh dai-dai dan ustadz untuk bisa keluar dari masalahnya, itu baru bisa. Jadi tidak ada gunanya teman-teman sekalian antum bertanya, tapi sebentar antum kembali lagi tetap kerja lagi dengan ketakutan-ketakutan yang syaitan bisikin. Nanti mau makan apa? Subhanallah. 9 bulan antum di rahim ibu antum tidak pernah berpikir, tidak pernah punya ijazah sarjana, bisa makan, bisa hidup. Semut di lubangnya bisa hidup, kan gitu. Jutaan miliaran hewan di muka bumi ini di depan mata antum bisa lihat mereka makan dan hidup, gitu. Bagaimana antum tidak yakin antum bisa hidup? Subhanallah, ya. Berapa miliar manusia sebelum kita yang sudah mati hidup semuanya dan akan mati pada saat tiba ajalnya. Ini harus keluar teman-teman sekalian. Saran saya, Allah alam, yang pertama keluar dengan tekad yang benar dan yakin Allah Azza wa Jalla akan memberi. Yang kedua ikhtiar, mulai mengumpulkan ide-ide pekerjaan. Dan yang paling penting adalah kalau sudah berumah tangga, dudukkan istri, jelaskan ini haram dalam agama, saya sudah ikut pengajian dan ini tidak boleh, saya butuh dukungan, jangan sampai kamu permasalahkan kalau pendapatan saya masih turun, ya, kemudian saya baru mencari lagi, insya Allah akan dibukakan. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan bertakwa rezeki yang luas, ya, pasti dihidupkan. Lanuhiyannahum hayatan thayyibah, dalam ayat, kami akan bahagiakan hidupnya, kata Allah begitu, nggak mungkin tidak, gitu ya. Kalau masalah mengganjal teman-teman, antum sudah taubat nih, sudah keluar dari masalah, ternyata masih mengganjal, rezeki antum masih belum terbuka, berarti masih ada dosa yang belum terbersihkan. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat, pasti akan terbuka. Jadi saya ibaratkan kehidupan manusia ini seperti selang air, ya, atau pipa air. Airnya lagi kencang jalan nih. Kira-kira yang membuat kadang-kadang air terhambat apa? Adanya kotoran-kotoran nyumbat kan. Nah kotoran ini dalam kehidupan kita dosa-dosa. Kalau antum angkat penyumbatnya, airnya jadi lancar lagi. Nah harus bersih betul penyumbatnya itu. Penyumbat itu adalah dosa-dosa.